juara itu tidak akan datang tiba-tiba. Jadi juara itu tidak akan datang tiba-tiba karena juara itu harus diperjuangkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, subname Agus Hadi Wibowo atau juga dikenal dengan subname Agus Hawil. Gimana kabarnya Saunim? Alhamdulillah. Oke, Saunim, saya mau ngobrol di sini kan kita kan punya program namanya Ngobat, yaitu ngobrol bareng taekwondoin. Nah, kita ini sekarang sedang bersama subname Agus Hawil, pengen ngobrol-ngobrol sedikit tentang pengalaman pribadi ataupun juga mungkin sharing-sharing mengenai taekwondo gitu. Itu boleh ya Sanin ya? Boleh. Ya. Ini mulai pertama kali latihan taekwondo itu tahun berapa Sanin? Mulai tahun 1992. 92 Ya, sudah latihan taekwondo. Ya. Di Sidoarjo, Oh, di Budi Sasono kalau itu. di Ya. Oke. Kalau mulai melatih nih Sanin? Kalau mulai melatih saya tahun 98. 98 sudah mulai melatih. 98. Usia berapa itu? Saya 92 itu sudah lulus SMA. Wah. Tidak terlambat ya. Jadi, kalau anak sekarang nggak terlambat. Dari 92 saya lulus SMA, saya baru ke taekwondo. Oh gitu, iya. Untuk nih pengalaman pribadi yang kira-kira setelah dari 98 menjadi coach atau menjadi pelatih itu apa sih pengalaman yang tidak pernah dilupakan? Ya sebetulnya awalnya tidak disengaja ya. Jadi karena dulu belum taekwondo Mahameru dulu. Oh, iya. Jadi kita masih taekwondo Sidoarjo. Ya. Kemudian saya disuruh jadi manajer tim, itu pertama kali, itu kalau tidak salah di kejuaraan di Karanganyar, itu ke Jateng DIY, itu kalau tidak salah itu 2002 kalau tidak salah. Terus saya jadi manajer tim, kita pertama kali saya jadi manajer tim, taekwondo Sukarjo itu langsung dapat juara umum 2. Wah, luar biasa. Ya, jadi alhamdulillah dari situ terus kepercayaan dari mungkin atlet, orang tua, tim pelatih, pengurus seperti itu akhirnya sampai sekarang. Sampai sekarang kalau ada kejuaraan saya jadi manajer tim. Cuman kalau di Mahameru sendiri kalau manajer tim untuk saya itu saya cuma pengen jadi manajer tim di kejuaraan kayak Morpro. Itu kalau open turnamen biar gantian lah sama adik-adik yang di bawah. Ya. Setelah kalian meregenerasi ya. Iya betul. Dan juga kalau nggak salah sekarang jadi binpresnya taekwondo Sukarjo ya Tony. Jadi saya agak malak gitu ya kalau di taekwondo Sukarjo agak malak. Jadi saya binpres di TI Sidoarjo, kemudian kalau ujian kenaikan tingkat saya juga panpel ujian kenaikan tingkat, panitia pelaksana. Kalau di Popda saya kebetulan panpel kabupaten mulai dari SD, SMP, SMA. Kebetulan juga kalau misalnya kebetulan saya kan punya dujang ini, jadi punya DCS. Ini salah satu dujang sentral yang ada di Sukarjo. Jadi Sukarjo itu ada 2 dujang sentral. Oke. Yang satu DCS, dujang sentral Sukarjo. Yang 2 DCK itu dujang sentral Kartosura. Oh, Kartosura. Ya, yang ada di PKP. Oh, gitu. Jadi sebenarnya memang kita ada 2 dujang sentral. Harapannya nanti tidak cuman kita berkembang tidak di satu wilayah, tapi memang sana berkembang, sini juga berkembang, tengah berkembang dan lain sebagainya. Dan kebetulan saya juga pelatih kepala di Pemusatan Mahameru. Oh, pelatih. Iya, pelatih kepalanya. Pelacap istilahnya. Iya, untuk pelatihan cabang. Nah, kan sudah melatih, pengalamannya kan udah banyak banget nih Sanin. Kalau apa sih kebanggaan yang paling tinggi yang pernah kalian rasakan menjadi pelatih? Ya, jadi
kan sebetulnya tidak bicara masalah finansial ya. Ya. Kalau finansial itu akan mengikuti. Jadi kebanggaan kita awalnya itu kita melatih itu cuman ya karena kecintaan kita terhadap anak-anak yang mungkin belum bisa, terus sekarang jadi sudah hampir bisa, kemudian bisa, dan kemudian berprestasi. Ya, saat berprestasi ini luar biasa, walaupun kita itu sebetulnya tidak menyangka, kan tidak menyangka kayak gitu. Kok bisanya anak daerah, mungkin contohnya saja EHA lah, contohnya EHA, Tabung Saleha. Jadi Tabung Saleha ini dulu juga nggak ngira kalau kita itu bisa sampai jauh itu, sampai di Platnas, sampai ikut SEA Games, Asian Games, Praolimpik seperti itu. Tabung Saleha sendiri itu sebenarnya ikut tabungin atlet itu udah dari usia berapa sih? Dari SD kelas 1. SD kelas 1 iya, ya. SD kelas 1. Biasa. Sekarang kuliah ya? Iya, kuliah di Platnas. Iya. Di Tabung Saleha ini cuma salah satu. Ya. Di salah satu dari atlet yang kita bina yang sekarang dia beruntung gitu aja. Mungkin adik-adiknya masih banyak. Jadi adik-adiknya masih banyak. Seperti ini tadi yang ada yang latihan itu ada Dian, kemudian ada Yosi, kemudian ada Saka, ada Amel, ada Irfan, banyak sekali yang sekarang sudah di PJP, di PJP, di Plaza, kemudian ada yang juga ada yang di PPLO. Iya, jadi seperti itu. Dan juga mungkin perlu diketahui pelatih yang ada di Mahameru ini 75% murid saya. Berarti yang tadi bilang kalau Mas Gus Sawi ini sudah pelatih yang paling senior di Mahameru. Kalau senior ada Mas Tertinggi ya kan, Mas Tertinggi kan pelatih saya. Iya. Sebetulnya ada Salman Wasit juga yang dulu juga udah pernah pegang saya. Cuman kebetulan alhamdulillah kita bina karena kita binanya dengan etika yang baik, dengan disiplin yang bagus. Makanya anak-anak yang sampai sekarang bahkan sampai sekarang melatih punya dojang. Jadi kira-kira 3/4 dari pelatih yang ada di Sukoharjo ini dulu bekas murid saya. Nah, dari sini. Oke. Kan di DCS kan dojang sentral Sukoharjo. Nah, di sini juga untuk latihan regulernya gimana nih? Jadi kita ada sekitar 200 siswa. 200 siswa yang aktif ya. Ada 200 siswa. Untuk DCS sendiri kita sudah pakai shift. Oh, jadi kita satu minggu ini ada 14 shift. 14 shift. Iya, ada 14 shift. Jadi kita pakai shift itu dasarnya tahun 2017 kita studi banding ke Korea. Jadi ada 11 pelatih Mahameru yang ke Korea untuk studi banding ke sana. Oh, kok di Korea ini udah model shift gitu kan? Oh iya. Dia tempatnya tidak begitu luas. Tidak seperti mungkin di Indonesia harus lihat cari gedung yang mungkin luas biar muridnya banyak dan lain sebagainya. Tapi kalau di sana tempatnya tidak luas. Tapi kenapa kok bisa muridnya banyak? Kenapa bisa maju? Lah itu yang kita pelajari. Akhirnya bisa pulang dari sana kita cari rencana seperti itu, rencana sana sini akhirnya kita buat juga. Ya, ke Korea jadi inspirasi gitu. Iya, 2017, 18, 19. Yang 2020 kita enggak sana karena ada Covid ini. Ya, Covid ini memang membuat semua kegiatan di. Namun tapi Covid ini kan biasanya kan ada istilah new normal nih teman-teman. Nah, melihat kondisi yang sekarang ini kalau latihan di dojang ada nggak sih peraturan yang kita buat sendiri menghadapi Covid ini? Sebenarnya kalau Sukoharjo belum normal ya. Gitu. Karena Sukoharjo itu masih banyak. Jadi Sukoharjo sendiri kebetulan kalau DCS ini kan tempatnya di Kecamatan Sukoharjo. Ya. Itu kan zona hijau. Oh, sebenarnya tidak ada masalah. Tapi mau tidak mau kita harus ikut dengan aturan pemerintah. Jadi untuk DCS sendiri dimulai 1 Mei kemarin. Ya. Itu kita sudah panggil yang atlet-atlet yang mau berlatih. Saya suruh minta izin orang tua dulu. Terus habis itu kita buat kelompok. Oh, jadi ada sekitar 30 atlet, kita bagi menjadi 3 kelompok. 10. Jadi setiap hari latihannya 10 maksimal. Oh, jadi tidak lebih dari itu. Harapan saya juga dia tidak terlalu bosan di rumah karena libur di sampai di rumah 3 bulan kan membosankan sekali ya. Jadi itu kan juga otomatis
fisik dan Iya, kemudian itu cepat kan turun. itu turun. Iya, betul. Nah, sebetulnya kalau COVID ini yang paling besok paling susah itu sebetulnya mengembalikan posisi anak. Ya. Bukan menanggulangi COVID ini. Kalau sekarang memang baru menanggulangi COVID. Tapi bagaimana kita nanti susahnya dari anak libur beberapa bulan itu, Ya. dia kita kembalikan lagi Ya. menjadi apa posisi yang dulu sebelumnya. Iya. Jadi itu agak susah. Nah, ini untuk yang harapan ke depan buat atlet khususnya di DJS sendiri misalnya. Ya, sebetulnya kalau harapan saya masih sama seperti dulu ya. Jadi Ya. memang tadi saya sempat juga ngobrol-ngobrol, sharing juga sama pelatih-pelatih yang lain. Jadi kecintaan saya dengan anak-anak taekwondo ini sampai saya membuatkan mereka gedung. Ya, memang saya membuat gedung sendiri ya. Mungkin saya yang bisa persembahkan buat anak-anak seperti ini. Saya buat sendiri dan ini memang dari pribadi. Wah, pribadi. Ya, dari pribadi, jadi tidak ada kaitannya dengan pemerintah, tidak ada kaitannya dengan apa-apa. Ini gedung pribadi yang nanti untuk anak-anak. Harapan saya dengan adanya punya gedung pribadi, punya gudang pribadi, ya mereka juga memiliki, rasa memiliki ini penting. Betul. Nah, sarana prasarana kita tunjang, bagaimana nanti harapan ke depan akan muncul sabun yang lain. Siap. Kan gitu. Ya. Ya entah itu dari DJS atau dari bidang lain di Mameru atau mungkin tidak menutup kemungkinan dari luar Kabupaten Sidoarjo. Karena saya juga kebetulan ada melatih beberapa anak itu yang dari luar Kabupaten Sidoarjo. Oh, nah, Sonim, saya kan melihat kesuksesan Sonim sebagai pelatih ini. Karena kan sebenarnya kalau melatih itu juga tidak segampang itu gitu. Maksudnya gini, ada nggak sih nasihat-nasihat yang selalu Sonim sampaikan kepada atlet-atlet itu supaya mereka itu tetap eksis dan tetap membawa do dalam taekwondonya gitu? Ya, jadi saya setuju sekali bahasanya panjenengan tadi dulu. Jadi saya selalu melatih anak itu tidak naik moodnya. Ya. Jadi saya akan memulai dari dulu. Anak-anak semua dari DJS rata-rata kita tekankan dulunya gitu. Bagaimana cara dia menghormati. Teknik itu sama, di taekwondo sama, tidak ada yang paling pintar, tidak ada yang ini, yang namanya doleo cabi ya kayak gitu, yang namanya dia persiki ya kayak gitu. Sama semua. Tapi jangan salah. Kadang banyak yang beranggapan atlet yang bagus itu pasti pelatih yang bagus. Saya bukan dari atlet. Oh, gitu. Jadi mungkin dulu saat Sukarjo muncul itu yang dari teman-teman kelompok kabupaten kota yang besar-besar itu menanyakan Sukarjo itu siapa pelatihnya, siapa yang udah ikut PON, siapa yang udah ikut SEA Games, udah ada yang ikut. Kenapa kok sekarang muncul? Jadi dari situ kita ambil satu kesimpulan, pelatih yang bagus itu bukan berarti dia harus mulai dari atlet, tapi bagaimana dia bisa menyatu dengan anak-anak. Nah, nih, kalau dia atlet, apakah dia menjamin juga bisa menjadi pelatih? Bisa, asalkan dia mau belajar insya Allah bisa. Tapi bukan berarti ya itu tadi yang saya kasih tahu. Atlet yang bagus bukan berarti besok bakal jadi pelatih yang bagus. Selama dia itu tidak mau belajar, ya tidak mungkin bisa. Ya tetap belajar. Ya harus belajar ya, belajar pelatih itu harus belajar. Nih, ini kan kita kan punya kan, kita kan nyebutnya kan Liga Juara Indonesia. Ini Liga Juara Indonesia. Ya, Liga Juara Indonesia. Nah, kasih sedikit nasihat dong buat Liga Juara Indonesia yang nonton ini. Kira-kira mereka harus apa sih menghadapi COVID ini dan mungkin kedepannya harus gimana gitu? Kalau menghadapi COVID yang jelas mungkin bahasa saya gini. Jadi saya ini juga seorang guru ya. Jadi guru SMK saya ini. Oh gitu. Jadi selain saya sabeng, pelatih, itu saya juga guru. Jadi saya yakin sekali murid-murid saya pada bosan di rumah. Betul. Tapi bagaimana caranya sekarang mereka itu tidak bosan, entah itu dengan cara apapun. Kalau perlu silahkan didiskus dengan pelatihnya masing-masing, dengan gurunya, dengan pembinanya. Insya Allah nanti pasti akan ada jalan. Ya, mungkin banyak sekali sekarang yang baru
ngetren kan memberikan tutorial lah. Ya. Ya, memberikan tutorial sama anaknya terus nanti dia kirim Video, video ya. seperti itu. Ada juga yang dengan apa model Zoom itu dan Ya. lain sebagainya, banyak sekali lah. Tapi kalau mungkin seperti itu masih bosan, silakan temui pelatihnya, tidak apa-apa. Asalkan itu aman, temui pelatihnya. Kalau di DCS, begitu dia datang ke sini, dia minta sama saya untuk dilatih, saya latih. Oke. Jadi ada juga yang anak reguler datang ke sini cuma pengen nengok dojangnya. Saya pikir pengen latihan, tapi ternyata enggak, karena kangennya dia sama iya, dojang. betul. Jadi dia di sini begitu lihat tatanan matras yang biasanya dia injak, Iya. itu luar biasa. Dia itu sampai datang ke sini cuma pengen nginjak matras, habis itu pulang. Wah, luar biasa. Ya inilah, ini jadi rasa-rasa cinta seperti itu yang kadang harus dikembangkan. Oke. Ya mungkin untuk para jejak juara ya, Iya, jejak ini juara. hampir sama dengan saya ya. Jadi Iya, kalau di DCS kan betul. jejak para juara. Ajang para juara. Ya. Jadi untuk jejak juara ini insya Allah akan terwujud manakala ada perjuangan. Kalau saya selalu ngasih tahu ke anak-anak saya, juara itu tidak akan datang tiba-tiba. Jadi juara itu tidak akan datang tiba-tiba, karena juara itu harus diperjuangkan. Juara harus kita. Iya, ya, juara harus diperjuangkan. Karena kalau datang tiba-tiba ini bukan Iya. kompetisi lagi seperti ini. Betul. Dan saya lebih senang dengan proses daripada hasil. Anak-anak saya walaupun dia itu latihan rajin, dia Iya. nanti ikut event dia kalah, tidak masalah. Tapi begitu dia jatuh, dia harus bangkit lagi. Jatuh, dia harus bangkit lagi. Insya Allah dia nanti suatu saat akan menjadi yang terbaik. Oke, itu. Gitu tahun ini Iya. mungkin terima kasih waktunya kita udah ngobrol bareng Sabunmin Abdul Sawi ini. Banyak banget manfaatnya. Jadi buat tiga juara Indonesia yang sudah nonton video ini ya, jangan lupa komen di bawah kira-kira nanti kita mau ngobrol dengan siapa lagi di depannya.